disabdakan oleh Rasul bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khotimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema yang diberikan kepada saya berkenaan dengan masalah hati. Kalau dikatakan masalah hati itu nanti kondisinya ada tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, dan ada qalbun mayyit. Ada hati yang sehat, bagus, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. Kondisi hati itu mempengaruhi. Kondisi hati itu mempengaruhi derajat seseorang itu di hadapan Allah. Dan kondisi hati ini memang nanti tergantung pada keimanan seseorang. Nanti juga akan kita kenalkan namanya amalan hati. Ada amalan hati. Karena memang ibadah itu sifatnya dhahiran wa batin. Baik, kita merujuk dulu pada posisi bahwa kondisi hati seseorang mempengaruhi derajatnya dia di hadapan Allah. Bagaimana kondisi dia, yang itulah di hadapan Allah seperti itu. Baik, tentu ketika kita bicara yang seperti ini tidak hanya sekedar statementnya saja, tapi kudu ono dalil. Harus ada dalil ketika kita berani mengatakan bahwa kondisi hati itu mempengaruhi derajat dia, kapasitas dia di hadapan Allah, dan bahkan kondisi hati itu berpengaruh kepada amalan-amalan dhahir dan juga berpengaruh kepada pahala kebaikan yang kita lakukan. Baik, ada beberapa dalil yang saya sampaikan dulu. Dalil yang pertama, jenengan ingat ya dengan yang namanya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan artinya bahwa segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, asbabul wurud. Asbabul wurudnya hadis ini kan berkenaan dengan seseorang yang ikut hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu ratusan kilometer dengan medan yang susah, dengan medan yang sulit, ya, ditempuh dengan capek, keringat, darah. Ini ada orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi niatnya cuma kepingin mendapatkan seorang wanita namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Maka muncullah hadis ini, nama kamu pikir tadi. Artinya apa? Orang ini capek-capek jalan, naik kuda, keledai, unta ratusan kilometer dari Mekah ke Madinah, dia tidak dapat pahala apa-apa. Cuma dapat seorang perempuan. Inilah yang kita sebut amalan hati. Amalan hati. Jadi suatu amalan yang memang tidak ada kelihatan, tapi
tapi memang dia mempengaruhi. Niat itu ibadah. Ya, ketika niatnya tidak benar berarti ibadahnya juga tidak benar. Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Niatnya tidak benar itu termasuk amalan hati yang tidak baik. Hati-hati. Jangan tadi datang ke sini niatnya apa? Jangan-jangan jenengan itu kalau niatnya tidak benar tidak dapat apa-apa. Aku sungkan aku lihat teko kok diseneni. Itu ya sungkan itu mah. Tapi tidak dapat apa-apa. Hati-hati. Gak kelihatan dunia itu. Ya, itu amal hati yang tidak kelihatan, tapi dia mempengaruhi. Saya tak takoni jenengan. Kalau ada orang mengemis ke tempat jenengan itu ngasih uang kepada pengemis tersebut, niatnya memang ngasih atau niatnya kepingin dan cepat pergi orang itu. Jenengan ngasih uang kelitikan tadi itu niatnya sudah cepat kali atau memang betul-betul niat saudara? Tenanan saudara. Atau mungkin karena ngekei supaya dan kita itu dapat pahala dan saudara. Kata Allah lalu betimu saudara bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan saudara kalian itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Andai kata pengemis tadi itu tahu isi hati jenengan bahwa jenengan ngasih uang kelitikan itu niatnya kusir, itu hati dilihat betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begini, kalau kita kaitkan dengan masalah puasa, ya kalau kita kaitkan dengan masalah puasa, di situ ada kalimat imanan wa ihtisaban. Masih ingat ya Bu ya? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu memang ridhonya itu memang betul-betul mencari ridhonya Allah. Ikhlas. Jenengan puasa bukan untuk melangsingkan tubuh. Aku tak puasa sih, lemah-lemah entek. Ya itu ya lemah entek, jenengan ada berapa? Gitu. Masa orang si puasa niatnya kepingin langsing dan dapat apa? Maka ayat innamal a'malu binniyat yang jelas. Apa itu niatnya? Iman karena Allah, wa ihtisaban karena Gusti Allah. Dalam hal puasa yang mendapatkan ampunan, ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu cuma imanan wa ihtisaban. Itu dalil pertama. Insyaallah jenengan ini niatnya baik. Saya tidak pernah tahu jenengan niatnya apa. Jenengan juga tidak pernah tahu niat saya apa. Ingat ya, niat yang jelek itu disebut dasisul qalbi. Saya sengaja tidak pakai slide supaya perhatiannya ke sini. Nanti kalau pakai slide nanti perhatiannya ke slide. Itu yang disebut dasisul qalbi. Dasisul qalbi ini menurut para ulama adalah niat-niat yang tidak baik yang ada di dalam hati, yang disembunyikan di dalam hati, yang orang itu tidak mengerti kejelekan itu. Dasisul qalbi. Dasisul qalbi ini